kesempatan pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan yang kedua, yaitu patofisiologi. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait pengantar patofisiologi, sekarang kita akan mulai pada topik terkait masalah penyakit. Ya, nanti untuk topik penyakit ini kita akan ada 2 kali pertemuan. Jadi ini ada topik penyakit sesi pertama dan topik penyakit sesi kedua. Siap ya? Oke, siap? Siap, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, kalau kita bicara atau mendengar istilah penyakit, apa sih yang kalian bayangkan? Apa kira-kira, Nur Fitriana? Apa yang kamu bayangkan kalau kamu mendengar kata penyakit? Orang yang mengalami gangguan gitu, Pak. Orang yang mengalami apa? Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan. Oke. Kalau dari Sultan Ali Muswar, apa itu penyakit? Apa yang kamu ketahui tentang penyakit? Ali, Sultan Ali? Iya, Pak. Kenapa? Menurut kamu apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata penyakit? Nah, yang kondisi yang tidak normal pada tubuh kita, Pak. Kondisi yang tidak normal pada tubuh kita. Yang abnormal gitu, Pak. Oke, yang abnormal. Kalau dari Ari Pragowo, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kalimat atau kata penyakit? Ari? Mungkin bisa dibantu sama Puput. Iya, Pak. Apa, Put? Kalau kamu dengan kata penyakit. Penyakit itu gangguan fungsi dalam tubuh, bukan, Pak? Menurut saya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Kak? Yang lain? Apa itu penyakit? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya penyakit itu adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh. Oke. Ada lagi yang lain? Sebelum kita deklarkan bahwa apa itu penyakit. Rosita? Apa itu penyakit, Rosita? Iya, Pak. Apa itu penyakit? Penyakit itu kondisi abnormal yang secara negatif mempengaruhi struktur dan fungsi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Oke. Semua setuju apa ada yang nggak setuju tentang pendapat teman-teman kalian? Kalau kita sudah pelajari kemarin apa pengantar dari patofisiologi, terus sekarang kita belajar tentang penyakit, kira-kira ada korelasinya nggak? Ada hubungannya nggak? Halo? Ada hubungannya nggak? Ada, Pak. Ada. Ya, oke, kita lihat sama-sama ya, apa itu penyakit ya. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Sekarang, halo, ini udah terlihat ini ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu penyakit. Nah, di sini saya mengambil 3 definisi dari apa itu penyakit. Ya. Jadi yang pertama adalah penyakit merupakan kegagalan organisme untuk beradaptasi atau pertahankan homeostatis.
Jadi ketika tubuh atau organisme ya dia gagal beradaptasi sehingga dia tidak mempertahankan kondisi keseimbangannya, kondisi itu disebut kondisi penyakit atau disease. Ya. Atau yang kedua adalah penyakit merupakan proses fisiologi yang mengalami penyimpangan. Tadi dari teman-teman kalian pun menyampaikan bahwa adanya abnormalitas. Ya, jadi harusnya kan fungsi organ itu sesuai dengan fungsinya. Makanya disebut dengan fisiologi. Nah, tapi ketika suatu organ tidak berfungsi secara fisiologi, adanya penyimpangan, nah itu disebut kondisi penyakit. Yang ketiga adalah penyimpangan fisiologi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor adanya agent, adanya kondisi alergi atau kondisi genetik. Nah, kita nanti akan belajar nih penyakit-penyakit apa saja sih yang diakibatkan oleh adanya penyakit oleh agen atau yang disebabkan oleh faktor hipersensitivitas atau alergi atau mungkin ada penyakit yang disebabkan oleh genetik. Jadi 3 definisi ini yang bisa mewakili pengertian atau definisi dari penyakit. Ya. Selanjutnya, apa sih yang mengakibatkan atau penyakit itu apa disebabkan oleh apa saja? Tadi disebabkan oleh agen, ya. Agen itu terdiri dari ada bakteri, ada virus, ada protozoa dan ada juga jamur. Nah, otomatis ketika agen ini masuk, ya, misalnya apakah masuk melalui permukaan kulit, jadi port di entry-nya atau pintu masuknya apakah dari permukaan kulit atau masuk melalui proses pernafasan, ya, ini bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika agen ini masuk ke dalam tubuh kita, ada yang namanya mekanisme adaptasi. Nah, tadi kalau seandainya dari pengertian tadi tubuh tidak bisa melakukan adaptasi untuk mempertahankan keseimbangannya, maka akan jatuh pada kondisi sakit. Jelas ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi ketika kira-kira boleh tidak bakteri ini masuk, virus ini masuk, protozoa ini masuk, sampai masuk ke dalam tubuh kita, boleh tidak? Mungkin nggak masuk ke dalam tubuh kita? Mungkin. Mungkin. Ya. Terus kalau seandainya tubuh kita bisa beradaptasi, timbul nggak penyakit? Halo? Ya, Pak. Timbul nggak penyakit kalau seandainya tubuh bisa beradaptasi nih pada unsur asing ini atau foreign. Jadi ada sesuatu yang asing dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita bisa beradaptasi, akan timbul kondisi penyakit tidak? Halo? Halo? Ya, Pak. Akan masuk kondisi sakit tidak? Kalau seandainya nih, agen ini kan tadi masuk nih ke dalam tubuh kita. Apakah dari pernafasan, port di entry-nya ya, pintu masuknya itu apakah dari pernafasan, apakah ada kulit yang terbuka gitu kan. Ketika tubuh bisa beradaptasi, akan timbul penyakit tidak? Tidak. Akan timbul penyakit enggak? Enggak, Pak. Halo? Enggak, Pak. Ya, Pak. Tidak. Karena apa tadi? Ini, ya. Tadi kalau seandainya tubuh bisa melakukan homeostatis atau beradaptasi, dia nggak akan timbul penyakit. Makanya ini ada proses yang namanya bagaimana tubuh melakukan adaptasi. Mau pindahin. Bentar ya. Halo, kok nggak mau pindahin? Ini jelas nggak? Pecah, Pak. Nggak jelas, Pak. Malah nggak kelihatan semua. Iya, Pak.
Udah jelas. Sekarang gimana sekarang? Masih nggak jelas, Pak. Belum Udah jelas ya? kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Sekarang ada? Ada, Pak. Nggak kelihatan. Pak. Ada, Pak. Ada. Sekarang ada nggak ya nih? Ada Nggak sekarang? ada, Pak. Nggak Ada. ada. Nggak ada Nggak ada. sekarang? Ada, Ini Pak. nggak ada? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada, Ya. Pak. Nah, oke. Nah, ketika bakteri ini masuk atau agen ini masuk, apakah itu bakteri atau itu virus, apa itu protozoa dan jamur, dia akan mengalami adaptasi tubuh. Nah, yang salah satunya adalah leukosit, ya, sel darah putih. Dia berfungsi untuk apa? Untuk melakukan fagositosis untuk agen-agen ini semuanya. Ya, yang kedua, imunitas penting untuk pertahankan dan dapat mempengaruhi hipersensitivitas. Jadi, selain sel darah putih, juga ada yang namanya untuk faktor imunitas, ada yang namanya juga yang buat, ada juga ada proliferasi sel, ya, penting untuk penyembuhan sel. Jadi, ketika adanya agen-agen ini masuk, ya, tentara pertama adalah leukosit. Nah, dia akan melakukan fungsinya sebagai fagositosis untuk memakan agen-agen ini, ya, sehingga menghindari cedera jaringan. Yang selanjutnya faktor imunitas tubuh, ya. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah proliferasi sel untuk penyembuhan sel ketika sel terganggu oleh masuknya agen ini, ya. Jadi ini merupakan mekanisme tubuh untuk bisa melakukan adaptasi. Nah, ketika ini semua gagal melakukan adaptasi, maka akan timbul yang namanya kondisi sakit karena tubuh tidak dapat melakukan homeostatis sehingga fungsinya menjadi terganggu. Makanya kondisi tersebut disebut juga dengan kondisi penyakit atau sakit. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan penyakit? Nah, perkembangan penyakit di sini, ya, ada yang namanya etiologi, ya. Apa itu etiologi? Etiologi adalah studi mengenai penyebab atau alasan suatu penyakit atau suatu fenomena. Jadi, kalau tadi dikatakan oleh kalian adanya gangguan fungsi sehingga mengakibatkan misalnya pasiennya menjadi demam, pasiennya menjadi menggigil atau menjadi timbul gangguan fungsi, itu namanya etiologi, ya. Jadi etiologi adalah konsep yang kompleks karena sebagian besar penyakit penyebabnya multifaktor, ya, dan akibat interaksi genetik dan lingkungan, ya. Jadi tanpa mengetahui adanya gejala, ya, atau tanda dan gejala atau etiologi, kita tidak bisa menentukan dia sakit apa, ya. Jadi karena masing-masing penyakit itu punya karakteristik tanda dan gejalanya, ya. Jadi kita nggak bisa melakukan diagnosa tanpa kita melakukan pemeriksaan yang dimanifestasikan adanya tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh pasien, ya. Selanjutnya ada namanya kondisi patogenesis, ya. Rangkaian kejadian proses atau program penyakit dari permulaan yang dari awal sampai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, contoh tadi misalnya kalau pasien terpapar dengan bakteri tuberkulosis, ya. Pertama, port di entry-nya adalah atau pintu masuknya misalnya dari pernafasan. Ya. Pasien menghirup adanya bakteri yang ada di dalam atmosfer. Ketika bakteri tuberkulosis itu bersarang di bagian paru-paru, di parenkim parunya, mulai muncul tuh tanda gejala misalnya nafasnya menjadi sesak, misalnya frekuensi pernafasannya lebih dari 12 kali per menit misalnya. Terus yang kedua misalnya ketika dilakukan pemeriksaan fisik, khususnya pada saat melakukan pemeriksaan auskultasi, misalnya terdapat suara rongki, ya.
Sehingga, oh iya, ternyata akibat adanya invasif atau akibat adanya masuknya bakteri dalam saluran pernafasan mengakibatkan gangguan tadi. Nah, itu dari mulai port di entry masuknya bakteri, virus, sampai timbul gejala, namanya patogenesis. You got my point? Bisa diambil intinya? Paham? Halo? Paham tidak? Halo? Oh, diam semua. Bisa diulang lagi nggak? Ulang lagi. Jadi, proses masuknya agen tadi ke dalam organisme atau dalam tubuh kita sampai terjadinya gejala-gejala, ya, itu disebut patogenesis. Contoh tadi misalnya, seorang individu menghirup misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut, individu ya. Nah, ketika bakteri itu berkembang biak atau bereplikasi, ya, sehingga menimbulkan gejala misalnya frekuensi pernafasan menjadi cepat, lebih dari 2 kali per menit. Terus saat kita melakukan pengkajian fisik adanya demam, adanya misalnya saat diauskultasi adanya tanda-tanda rongki pada pernafasan. Nah, gejala yang muncul dari mulai masuknya bakteri, virus, protozoa, jamur sampai menimbulkan gejala, kondisi tersebut dinamakan patogenesis. Mengerti sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya riwayat penyakit alamiah, ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Itu kapan bisa pindah ya? Ini bisa pindah. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, selanjutnya adalah riwayat penyakit alamiah, ya, perjalanan penyakit dari awal sampai akhir tanpa pengobatan atau tanpa campur tangan manusia, ya. Jadi dari perkembangan penyakit, ya, kita akan mendapatkan etiologi, ya, terus juga ada yang namanya patogenesis, ya. Kita akan lanjut pada berikutnya. Nah, tahap riwayat alamiah penyakit, ya, biasanya diawali dengan tadi tahap prepatogenesis, terus adanya tahap patogenesis, dan tahap pasca patogenesis. Nah, pada tahapan pasca patogenesis ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah pasien bisa mengalami kesembuhan, ya. Yang kedua, ada kondisi pasien menjadi kronik atau karier, artinya dia memiliki penyakit yang kondisinya lama, ya, atau jatuh pada kondisi yang ketiga, yaitu kondisi cacat, atau jatuh pada kondisi keempat, kondisi mati atau death. Ya, jadi ini tahapan riwayat alamiah dari penyakit. Jadi kalau pasiennya dari tadi nih, port di entry-nya misalnya masuknya ke pernafasan, akan timbul gejala-gejalanya. Misalnya tadi ya, ada batuk, ada timbunan sekret misalnya
jalan pernafasan sehingga nafas menjadi cepat. Terus juga pada saat dilakukan pengkajian fisik dilakukan auskultasi di paru-paru adanya bunyi rongki. Terus diberikan terapi obat. Nah, misalnya pasiennya bisa sembuh atau bisa sembuh tapi akan berulang kembali penyakitnya, atau juga bisa cacat, atau juga bisa dalam kondisi mati. Ya, itu adalah tahapan riwayat alamiah dari penyakit. Nah, selanjutnya tahap preparatorius apa saja nih di sini kondisinya? Di sini kondisinya ya, kondisi host masih dalam keadaan normal. Ya. Kita suka melihat tidak kalau kita misalnya terpapar oleh bakteri, ya oleh bakteri, cuman kita nggak ada tuh hari pertama tidak ada tanda gejala. Hari kedua mulai batuk-batuk. Hari ketiga mulai misalnya panas atau demam. Nah, kondisi tersebut adalah masa inkubasi. Ya, jadi ketika kondisi di prepatogenesis ini betul bakteri, virus, protozoa, jamur sudah masuk ke dalam tubuh kita, ya, cuman belum menunjukkan gejala karena masih dalam kategori prepatogenesis. Jadi ketika masuk atau port di entry-nya masuk lewat tubuh kita belum menimbulkan sesuatu yang namanya gejala, ya masih sehat. Yang kedua, ketika sudah interaksi antara host itu kitanya ya, agen itu misalnya dari tadi, apakah dari bakteri, apakah itu protozoa, apakah itu jamur, dia berinteraksi dengan tubuh kita, maka timbullah yang namanya ini, ya, timbul namanya gejala. Kondisi tadi, ketika tubuh bisa melakukan adaptasi, berarti tidak timbul yang namanya penyakit, ya kan? Tapi ketika host atau ketika tubuh tidak bisa melakukan yang namanya adaptasi terhadap masuknya virus, protozoa, jamur, dan sebagainya, masuklah ke dalam kondisi penyakit ketika timbul gejala-gejala dari masuknya bakteri, virus, atau protozoa tadi. Nah, kondisi masuknya virus sampai terjadinya tanda dan gejala namanya tahap patogenesis. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham. Oke, jadi tadi ada kondisi yang namanya prepatogenesis. Nah, ketika masuk sampai timbul yang namanya penyakit, tanda ada gejala, namanya adalah Genesis. Patogenesis. Ya. Nah, sekarang bagaimana tahapan di patogenesis? Nah, di tahapan patogenesis, nah tadi ada masa inkubasi ya. Ketika masuk pada saat prepatogenesis, walaupun sudah masuk, ketika tubuh bisa melakukan adaptasi, tidak muncul tuh yang namanya, karena tadi ya, pada saat prepatogenesis itu apa saja yang berfungsi? Apa saja yang diaktifasi pada saat prepatogenesis? Ada 3 kondisi kan tadi itu? Apa? Pertama apa? Tahap inkubasinya bukan, Pak? Yang kondisi hostnya masih keadaan normal. Bukan, yang pertama tadi sebelumnya. Ketika adanya agen masuk ke dalam tubuh, ada tahapan-tahapannya tuh yang buat beradaptasi. Bakteri bukan, Pak? Ada leukosit gitu, Pak? Ada apa? Leukosit. Leukosit. Ingat ada leukosit? Ya. Ya. Ketika ada ada agen yang masuk ke dalam host, langsung tuh diserang sama leukosit. Dia melakukan apa? Proses apa namanya? Fagositosis. Ya, sehingga tubuh bisa lagi beradaptasi, ya. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, tapi sel bisa melakukan proliferasi, juga tidak akan masuk ke dalam kondisi sakit, ya kan? Tadi ya. Jadi satu ada leukositnya dulu yang berperang, ya. Ketika ada masuk bakteri, protozoa, makanya dimakan secara fagositosis untuk bisa apa? Untuk bisa seimbang. Tapi ketika tubuh sudah masa ambangnya habis, ya, ketika sampai muncul gejala, nah itu dikatakan apa tadi? Tahapan apa? Patogenesis. Paham ya? Jadi dari mulai port di entry masuk bakteri, virus sampai belum ada gejala itu masih dalam kondisi tahap
prepatogenesis. Paham ya? Nah, ketika pasien sudah mulai batuk, panas, sesak nafas, itu apa namanya? Fase apa itu? Patogenesis. Patogenesis. Paham ya? Ya? Paham. Oke. Nah, ini jadi di tahapan patogenesis ini ya, mulai yang namanya tahapan masuk agen ke dalam host sampai timbul gejala penyakit. Tadi misalnya adanya batuk-batuk, adanya peningkatan suhu tubuh, adanya peningkatan contohnya misalnya jumlah pernafasan gitu kan ya, sampai timbul gejala-gejala awal ringan. Ya. Nah, tahapan penyakit lanjut apabila semakin memburuk ya, sehingga menimbulkan kelainan patologis. Nah, ketika menimbulkan keadaan patologis itu dikatakan penyakit. Nah, masukkan tadi kan masuk ke dalam tahapan tadi ya. Kondisi pasien bisa sembuh. Ingat tadi ya, atau kondisi pasien bisa sembuh tapi dengan cacat, atau sembuh dengan adanya karir sisanya, atau pasien bisa meninggal. Ya, jadi tahapan prepatogenesis dari mulai bakteri, protozoa, jamur masuk dalam tubuh. Di dalam tubuh itu ada perlawanan sehingga timbul ada leukosit, fagositosis, adanya proliferasi. Ketika sel tidak bisa lagi beradaptasi, maka masuklah ke dalam tahapan yang namanya patogenesis. Di situ timbul yang namanya gejala-gejala ringan. Nah, ketika gejala ringan itu sudah bisa diatasi, kondisinya bisa masuk dalam pasca patogenesis. Ada 3 kondisi. Yang pertama adalah sembuh sempurna. Artinya apa? Artinya agen hilang. Ya, tadi protozoa yang masuk dalam tubuh, bakteri yang masuk dalam tubuh, apalagi jamur dalam tubuh itu hilang dalam tubuh agennya, dalam tubuh hostnya. Paham ya? Tadi kan dikatakan bahwa ada agen masuk ke dalam tubuh. Tubuh itu nggak bisa beradaptasi. Jadi tanda dan gejala. Diberikan obat, diberikan terapi. Nah, sampai kondisi agennya hilang dan host menjadi sembuh kembali. Itu kondisi yang pertama. Jelas ya? Jadi ketika tahapan penyakit masuk ke dalam tahapan pasca patogenesis, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah sembuh sempurna. Sembuh sempurna ini ditandai dengan apa? Dengan agennya hilang, hostnya pulih kembali dan sehat kembali. Ya. Kondisi yang kedua adalah sembuh dengan cacat. Seperti apa kondisi yang kedua ini? Adalah yang pertama adalah agennya hilang, ya, penyakitnya tidak ada, tapi host tidak pulih sempurna. Misalnya ada cacat, ya, misalnya ada contoh misalnya pasien dengan apa ya, kira-kira contohnya stroke, ya, stroke akibat tekanan darah tinggi. Misalnya pasien mengalami stroke, ya, misalnya pasien punya riwayat hipertensi nih, ya, pasien hipertensi, saat itu pasien jatuh di kamar mandi sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah, ya. Pecahnya pembuluh darah itu ternyata pecahnya itu di bagian frontalis, ya, saraf frontalis yang mempersarapi misalnya penglihatan, pengecapan gitu kan, seperti itu. Nah, ketika dilakukan pengobatan, perdarahan sudah mulai menurun, cuman ternyata pasiennya itu mengalami gangguan mobilitas. Misalnya pasiennya itu misalnya karena yang kenanya itu di bagian kanan, berarti dia akan mengalami kelumpuhan sebelah kiri. Ya, misalnya pasiennya sembuh, misalnya sudah tidak ada lagi tekanan intrakranial, sudah tidak ada lagi misalnya gangguan kesadaran. Cuman pada saat pulang dari rumah sakit, karena tadi ada gangguannya di persarapan sebelah kanan sehingga mengakibatkan gangguan pergerakan motorik di sebelah kiri, pasien pulang dengan keadaan lumpuh misalnya. Nah, kondisi itu sembuh pasiennya, tapi ada gejala sisa atau ada gangguan kecacatan, ya. Jadi ada 3 kondisi, ya. Yang pertama, pasiennya sembuh total, hostnya hilang dalam tubuh pasien sembuh. Yang kedua, sehat dengan kecacatan atau karier, ya.
hostnya hilang dalam tubuh pasien, tapi meninggalkan gejala sisa. Paham ya? Ya. Yang kondisi ketiga adalah karier. Karier adalah agennya masih ada nih, ya, tapi hostnya pulih, ya, tapi gangguan agennya masih minimal, ya. Jadi tidak hilang 100% si agennya itu, ya, karena masih meninggalkan gejala-gejala sisa. Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu sebelum slide berikutnya? Ada pertanyaan? Silahkan. Pak, izin bertanya. Siapa ini bertanya? Siti Nur Hasanah, Pak. Oke, silakan ke sana. Tadi kan kata Bapak yang... Bentar. Suaranya double itu ya? Coba dihitungkan. Tadi kan kata Bapak yang stroke itu kalau ada gangguan sarafnya di sebelah kiri, yang nggak bisa digerakinya sebelah kanan ya, Pak? Betul. Itu kenapa ya, Pak? Kok kan yang sebelah kiri yang gangguan, kenapa yang kanan yang nggak bisa digerakin gitu, Pak? Pada sistem persarafan, ya, apabila terganggunya di sebelah kanan, dia akan, karena kamu gini, kalau kamu nanti belajar sistem persarafan, persarafan itu akan mempersarafi ke bagian yang berlawanan. Ya, nanti dengan saya akan belajar bagaimana pengkajian sistem persarafan. Jadi nanti ada 12 saraf kranial, ya, 12 saraf kranial yang akan mempersarafi bagian-bagian tubuh. Misalnya ketika di otak itu nih, di otak nih, otak kan segini ya, ya kan? Nah, ketika dia terbentur bergeger gitu kan. Nah, terbenturnya di masa, contohnya di bagian ini nih, temporalis di sini. Temporalis ini kan ya. Ini kan harusnya ini mempersarafi bagian telinga kanan, tapi dia akan berlawanan mempersarafinya. Ya, jadi nanti kalau kalian nanti belajar sistem persarafan, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkaji sistem 12 sistem saraf kranial yang mempersarafi masing-masing persarafan, sehingga ketika kalian melakukan pengkajian, ketika kalian menemukan misalnya contoh, misalnya matanya nggak bisa membuka lebar, atau misalnya bola matanya nggak bisa bergerak ke kanan ke kiri, nah itu nervus mana dan sebelah mana. Dipastikan kalau seandainya yang sebelah kanannya nggak bisa bergerak, berarti gangguannya di sebelah kiri. Jadi selalu berlawanan seperti itu. Begitu ya, Nur Hasanah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Jelas? Kalau jelas saya lanjutkan ya. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Ini kelihatan nggak? Enggak ya? Ups, kok gini? Ini sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya perkembangan penyakit. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada kondisi-kondisi ya dari mulai pra-patogenesis, patogenesis sampai ke pasca patogenesis. Nah, sekarang bagaimana perkembangan penyakit tersebut ya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tadi adanya manifestasi ya pada awal perkembangan penyakit. Nah, di fase pra-patogenesis ketika adanya masuk ya. Jadi
pada awal perkembangan penyakit, agen sudah membuat perubahan fisiologi, ya, tapi belum menunjukkan gejala. Nah, kondisi tersebut dapat juga dikatakan subklinis. Ya, subklinis ini jadi ketika tadi bakteri masuk atau proses port di entry-nya, masuknya bakteri, masuknya virus, masuknya protozoa ke dalam tubuh. Nah, pada tahapan prapatogenesis ketika belum ada tanda gejala, ya, manifestasi ini belum nampak, ya, kondisi tersebut dinamakan stadium subklinis. Jadi kita belum bisa menentukan nih dia sakit apa ini karena belum menunjukkan tanda ada gejala yang spesifik. Ya, yang kedua kondisi gejala. Ya, gejala di sini adanya perasaan subjektif, ya, adanya suatu yang salah dan hanya dapat dilaporkan oleh pasien kepada pengamat. Ya, makanya pada saat melakukan pengkajian fisik, ya, makanya kita pada saat melakukan asesmen pengkajian, kita akan tanyakan kepada pasien, kan ada dua. Ada melakukan pengkajian autoanamnesa sama aloanamnesa. Masih ingat? Ya kan? Ditanyakan, Bapak Ibu bagaimana keadaan hari ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, karena apa? Karena gejala itu hanya bisa dilakukan dengan respon subjektif pasien kepada pengamat. Ya, setelah pasien mendapat atau menjawab gejala yang dirasakan oleh pasien, untuk melakukan make sure pembuktian, ya, kita lakukan pemeriksaan objektif. Dengan cara apa tadi? Pemeriksaan atau pengkajian fisik. Kita tahu yang namanya ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi. Ketika tahapan itu belum juga bisa memaksimalkan penentuan diagnosa atau ini mengarah kemana, kita pun akan mengarahkan lagi pemeriksaan penunjang. Ya, apakah itu pemeriksaan dari darah? Apakah itu pemeriksaan dari urin? Apakah itu pemeriksaan dari sputum? Apakah itu pemeriksaan dari feses? Apakah pemeriksaan dari biopsi? Atau cairan tubuh? Masih ingat kan materi kemarin ya? Ya kan? Diambil biopsinya, oh iya ternyata sakitnya adalah CA mamai ganas misalnya seperti itu. Yang selanjutnya, kalau masih belum juga bisa membuktikan untuk mengarahkan ke suatu penyakit, kita tambahkan lagi namanya pemeriksaan diagnostik. Ya, misalnya di ronsen lah pasiennya, di EKG lah pasiennya, di EEG lah pasiennya, di MRI lah pasiennya. Paham ya? Jadi dari gejala ini untuk bisa mengarah atau melakukan diagnosa, oh bahwa pasien ini sakitnya A. Ada rangkaian harus kita lakukan. Saya ulangi lagi ya. Tadi kita tanyakan respon subjektifnya. Ya, respon subjektifnya apa saja Bapak? Apa yang dikeluhkan Bapak hari ini? Ya, dia akan menjabarkan lagi. Oh oke. Kalau Bapak pusing, berarti akan saya coba make sure dengan apa? Make sure dengan pemeriksaan yang sifatnya objektif. Pemeriksaan tadi ya dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Masih belum yakin juga, kita lakukan pemeriksaan apa tadi? Penunjang. Ya, oke Bapak, sudah saya lakukan pemeriksaan fisik, sekarang kita make sure lagi ya Pak dengan menggunakan pemeriksaan penunjang. Misalnya nanti kalian mengarahkan pemeriksaan untuk pemeriksaan darah, urin, sputum gitu kan ya. Apalagi misalnya cairan tubuh. Ini masih belum make sure juga. Apalagi pemeriksaan diagnostik. Ya. Radiologi misalnya, ronsen, MRI, CT scan gitu kan ya, EKG dan sebagainya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya adanya lesi atau perubahan struktur di dalam jaringan akibat penyakit.
Misalnya yang jelas secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah, untuk lesi ini bisa kita lihat dengan cara apa tadi? Dengan melakukan tadi biopsi, ya, dengan pemeriksaan penunjang tadi. Yang selanjutnya ada sequel, atau perubahan akibat pengaruh setelah terjadinya penyakit atau cedera. Contohnya apa? Misalnya ada jaringan parut atau kelainan bentuk. Nah, misalnya pada pasien-pasien dengan TB paru, ya, TB paru misalnya saat kita melakukan dia pasca TB paru misalnya, kita lihat nih, biasanya kan dokter itu akan melihat dari pemeriksaan radiologinya, ya, tadi misalnya sudah melakukan pengkajian fisik, pertanyaan secara subjektif, objektif dengan pemeriksaan fisik, dengan penunjang. Biasa penunjangnya yang akan dilihat nih, misalnya si A, pasien tuan A ini sudah didiagnosa awalnya post TB paru dengan perawatan sudah 6 bulan, gitu kan? Nah, kalau seandainya sudah 6 bulan, biasanya kan udah treatment nih, sudah treatment. Nah, sudah treatment itu kita akan melihat nih bagaimana ada perubahan tidak dalam kondisi pasien tersebut. Nah, biasanya akan dilihat nih, oh sudah beres nih, sudah tidak ada infiltrat pada daerah lapang paru-parunya. Tapi ketika dia sudah mengalami TB paru, ya, bercak-bercak itu akan nampak pada gambaran radiologi. Bercak-bercak itu namanya caverne, ya, di rongga dada, ya. Kalau kita lihat dari gambaran gambaran dari radiologinya, chest X-ray-nya, ada yang namanya posisi caverne. Caverne itu adalah kondisi di mana adanya infiltrat yang membekas di daerah paru-paru. Gitu. Ketika itu ada, namanya itu adalah kondisi tadi itu, ya, sequel itu tadi, ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ketika misalnya ada pasien dengan sakit A, terus sudah diobati, ketika masih ada lesi, ada masih itu memang normal, ya. Selanjutnya dari tahapan tadi ada manifest, ada gejala, ada tanda, ada lesi, ada sequel, masuk juga kondisi yang namanya komplikasi. Ya, komplikasi ini keadaan yang tidak diduga atau penyakit sekunder yang terjadi dalam proses perjalanan penyakit primer. Misalnya ada peritonitis pada sakit apendisitis. Contoh misalnya, pasien didiagnosa, nah tadi gini, tadi kalau saya contohkan nih, pada kasus apendisitis, ya. Apendisitis itu kita akan melakukan pengkajian fisiknya. Tadi, coba tahapan pertamanya apa tadi, Lucy? Ketika pasien kita tanyakan, ya, apa nih pertama nih? Contoh kasusnya apendisitis. Tadi tahapan pertamanya apa tadi? Ada respon? Respon subjektif. Nah, apa biasanya yang dikeluhkan pada pasien dengan apendisitis? Contohnya? Kalau respon subjektif berarti apa yang kalian lakukan? Kita nanya respon dari pasien, Pak. Contohnya seperti apa? Contoh aplikasi pertanyaannya? Menanyakan rasa nyerinya, Pak. Bagaimana cara menanyakannya? Assalamualaikum, Bapak. Saya Assalamualaikum Bapak, bagaimana kondisi Bapak sekarang? Apakah masih merasakan nyeri di sekitar di sekitar bagian perut kanan Bapak? Bisa nggak, Pak? Buat teman-teman, bisa nggak seperti itu? Pasien baru datang ke rumah sakit, nih, ke ruangan kalian nih. Katakanlah kalian masuk di IGD ya, sedang praktek di IGD. Tadi kan yang pertama adalah kalian ingin menanyakan respon subjektif. Bagaimana bentuk pertanyaannya untuk bisa menggali informasi sehingga pasien bisa memberikan informasi secara respon subjektif. Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa Jadi tadi? kan Putri.
Putri, silakan Putri. Ini kan ada pasien ya Pak, dia mau kita tanya itu kayak gini Pak. Sebelumnya maaf Pak, apa yang sedang Bapak rasakan? Biar Terus? kitanya juga tahu gitu Pak, yang dirasainnya apa, baru kita bertindak lanjut. Oke. Contohnya apa kamu? Tadi pasiennya dengan appendicitis. Apa Pak, nggak kedengeran? Contohnya pasien dengan kasus appendicitis. Kamu bentuk pertanyaannya bagaimana? Ini saya baru ingin mengetahui untuk yang tahap pertama ya, respon subjektif pasien. Gimana cara bertanyanya? Appendicitis itu usus buntu ya Pak? Ya. Oh iya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah yang Anda rasakan? Apa sih Pak? Terlalu Pak. Begini, Putri biar applicable sama Lucy coba. Lucy Oh iya, pasiennya, Putri perawatnya. Coba. boleh. Gimana cara komunikasinya untuk mendapatkan satu ini respon subjektif pasien pada pasien appendicitis. Selamat siang Kak. Ya, siang. Oh iya, sebelumnya apa ya yang dirasain sama kakaknya nih gitu? Apa perutnya sakit atau gimana? Saya merasakan nyeri di bagian perut kanan bawah nih, Sus. Sebelumnya kakaknya makan apa ya? Atau emang tiba-tiba aja sakit perutnya? Makan yang nggak benar sih, Sus. Kayak makan mie terus gitu. Terus tiba-tiba perut saya sakit di bagian kanan bawah. Terus pas mau nekukin kaki juga sakit. Stop dulu. Oke. Nah, tadi yang Lucy sampaikan yang Lucy sampaikan di awal dan Putri sampaikan di akhir itu sama-sama pertanyaan, ya. Cuman kalau ingin menanyakan respon subjektif harus menggunakan pertanyaan terbuka. Ya. Tadi yang Lucy sampaikan itu pertanyaan tertutup, sehingga Lucy hanya mendapatkan sedikit informasi subjektif. Tadi yang disampaikan oleh Putri itu pertanyaan terbuka, ya, sehingga kita sebagai perawat mendapatkan informasinya banyak. Nah, dari pertanyaan pertama itu kita akan bisa mengembangkan pertanyaan selanjutnya. Paham ya? Oke, jadi Bapak datang misalnya, Bapak apa yang Bapak rasakan saat ini? Ya, misalnya tadi kan Putri sampaikan demikian kan. Nah, jadi Putri punya pertanyaan tambahan lainnya setelah mendapatkan jawaban pertama tadi. Paham ya? Jangan di close question. Jangan dibikin pertanyaan tertutup, jangan iya tidak. Ya, jadi biarkan explanation. Jadi biarkan si pasien menjelaskan. Karena apa? Karena kita akan mengeksplorasi. Nah, sudah mendapatkan satu jawaban subjektif. Tadi sudah ya. Coba Putri tadi coba sampai diulangi lagi. Yang kamu dapatkan dari pernyataan subjektif pasien Lucy apa tadi? Yang dia bilang kalau perutnya sakit, Pak. Terus saya lanjutin lagi nih, Pak. Enggak. Apa yang kamu dapatkan dari komunikasi tadi itu? Iya, jadi pasiennya tadi ngejelasin ciri-ciri apa yang dia rasain gitu, Pak. Apa tadi yang dia rasakan? Perutnya sakit sebelah kanan, terus kakinya pas diangkat sakit. Stop. Terus juga, Stop. Nah, kamu mendapatkan sakit perut. Oke. Perut kan banyak ya. Perut kan lebar kan, perut kan? Ya kan? Nah, apa yang langkah kamu berikutnya? Langkah kedua. Saya nanya, Pak, sakitnya itu di perut bagian mana? Oke, langkah kedua. Itu masalah pertama kan? Sudah sakit nih. Langkah keduanya apa? Oh iya, nanya dia sebelumnya makan apa gitu, Pak. Langkah kedua. Pemeriksaan objektif, Pak. Objektif. Paham ya? Oke. Tahap pertama apa tadi? Untuk mendapatkan respon subjektif. Ya, pertanyaan kalian kembangkan semuanya. Kan tadi itu kan pernyataan yang didapat oleh pasien. Kita sebagai harus make sure nggak kita? Perlu make sure nggak kita? Perlu, Pak. Perlu make sure kan?
Halo? Iya, Pak. Perlu pembuktian nggak? Bener nggak sepatu sakit? Perlu, Pak. Perlu. Ya, Perlu, Pak. ada make sure kan? Makanya masuk ke tahapan kedua. Apa tadi? Pemeriksaan objektif. Pembuktian secara objektif. Objektif. Dengan apa tadi? Satu apa tadi? Inspeksi. Pemeriksaan fisik. Ya. Oke. Tahapannya apa saja tadi? Ada inspeksi, Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Auskultasi. Paham ya? Oke. Tahapannya paham ya? Halo? paham, Pak. Paham ya? Tadi sudah mendapatkan respon subjektif. Ya, respon subjektif. Yang kedua, kita ingin mengatakan nih bahwa oh iya, saya sudah tadi perawat Putri sudah menemukan respon subjektif dari pasien Lucy. Ada nyeri, nyerinya menyebar, nyerinya di sebelah kanan. Coba saya pengen buktikan karena ingin apa tadi? Ingin mengarahkan kepada suatu kondisi penyakit tertentu. Paham ya? Paham ya? Di perut kan ada organ apa saja? Ada organ hati, ada organ apendik, ada organ lambung, ada organ usus. Ya kan? Ini ngarahnya kemana nih? Gitu kan? Nah, kita akan arahkan nih, kita akan kerucutkan lagi. Tadi apa tahapan selanjutnya? Saya akan melakukan pengkajian objektif. Dengan cara apa tadi? Pemeriksaan fisik. Ya, apa saja tahapannya? Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Gitu kan ya? Tadi dikatakan bahwa sakit perut. Nah, ingat lagi kemarin pada saat belajar KDM ya. Di perut itu ada berapa kuadran? Masih ingat? Ada berapa kuadran di abdomen itu? 9, Pak. Kalau kuadran, siapa yang bilang 9 tadi? Dwi, Pak. Dwi Utomo. Oke, Dwi Utomo. Kenapa ada 9? Yang dibagi regional bukan sih, Pak, yang dibagi 4 gitu. Oke, saya bilang tadi kuadran. Perut kanan, kan? atas, bawah, kiri. Saya bilang tadi kuadran. Pertanyaan 4, Pak. pertanyaannya, berapa kuadran 4. abdomen? 4. 4 kuadran. Kalau saya tanya berapa region abdomen, ada 9. 9. Paham ya? Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Sekarang kalian sudah berpikir nih, tadi pasiennya mengeluh sakit di bagian abdomen. Jelas ya? Sudah ya? Di abdomen itu, kalau kita bagi 4, organnya akan kebagi-bagi besar apa kecil? Besar, Pak. Besar. Akan spesifik tidak pada organ tertentu kalau kita bagi 4? Enggak. Iya, Pak. Tidak. Makanya pakai pilihan apa tadi? Pilihannya pakai apa? Pakai yang Regional. regional. Jelas ya? Sampai di sini ya? Jelas, Nah, Pak. lalu lakukan nih tahapan-tahapannya dari mulai inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Misalnya kalian kalau menggunakan yang regional berarti kalian akan melakukan dari hipodria kanan, tengah, kiri, tengah, di palpasi semuanya. Sehingga mendapatkan betul bahwa organ ini yang sakit. Gitu. Paham ya? Ini contoh aja. Contohnya misalnya kalian sudah mendapatkan titik McBurney di bagian abdomen kanan bawah. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Ditekan. Kalau kita bicara pemeriksaan fisik, ada tekan dalam, ada tekan ringan, ya. Ada tekan cabut lagi seperti itu. Kalau kita ternyata yang sakitnya di bagian titik McBurney. Di titik McBurney ini ada usus buntu, gitu, ya kan? Nah, iya ternyata sakit pasiennya. Nah, udah dapat nih objektif yang pertama. Adanya nyeri tekan pada titik McBurney, contohnya. Masih butuh lagi bukti nggak? Masih butuh lagi pembuktian objektif tidak? Masih butuh nggak tadi?
Ketika sel adanya benda asing ke dalam tubuh kita, ya. Tadi kan ada yang namanya prepatogenesis, patogenesis ya. Dan ada cara sel untuk beradaptasi. Perlu nggak kita melakukan make sure lagi nih dari tadi? Pertama sudah melakukan pengkajian fisik. Kedua, make sure apa lagi nih? Pemeriksaan penunjang, Pak. Penunjang. Apa yang akan kita lihat untuk kasus peritonitis? Apendicitis. USG bukan sih Pak? USG abdomen. Bisa juga. Tadi kalau dibilang darah, yang disampaikan darah, kira-kira apa yang akan kita lihat kalau adanya curiganya infeksi? Curiga adanya infeksi pada usus buntu atau ada appendix. Nilai apa tadi? Nilai apa? Leukosit, Pak. Leukositnya akan meningkat. Ya, contoh itu ya. Lalu tadi kan kita sedang bicara komplikasi ini tadi kan di sini kan. Nah, tadi misalnya, oh iya, saya tuh menemukan pasien pada saat pemeriksaan fisik nyeri di daerah, harusnya kan hanya sakit di daerah titik McBurney saja. Tapi kenapa di sekitar tubuh, di sekitar abdomen pasien mengeluh sakit? Nah, kita curiga adanya peritonitis. Ya, akibat tadi nih, akibat adanya penumpukan purulen sehingga menyebar ke organ tubuh yang lain di abdomen sehingga mengakibatkan kondisi peritonitis. Begitu ya, contoh kasusnya ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Dwi Utomo jelas? Jelas, Pak. Jelas, Dwi Utomo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Putri? Jelas, Pak. Jelas, Lucy? Jelas, Pak. Jelas, Tia? Jelas, Tia? Tia Priska? Iya, Pak. Yang lain jelas? Jelas, Pak. Lanjut ya. Lanjut, oke. Selanjutnya, kok mana nih? Nah, ini klasifikasi penyakitnya. Yang pertama adalah penyakit yang diakibatkan oleh herediter. Ya, penyakit ini diakibatkan akibat adanya kelainan kromosom atau gen dalam herediter. Biasanya ini diturunkan oleh orang tuanya. Ya, penyakit yang diturunkan oleh orang tuanya, misalnya penyakit apa nih yang disebut turunan? Misalnya apa nih? Hipertensi gitu kan ya, atau misalnya diabetes. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh keturunan ketika seorang individu itu tidak mengikuti pola hidup sehat, dia akan masuk dalam kondisi seperti ini. Atau misalnya secara kromosom, secara genetik, misalnya apa biasanya pasien dengan batu ginjal, ya. Pasien dengan batu ginjal biasanya secara penelitian itu genetik juga, ya. Bukan hanya karena faktor pola hidup pasiennya, juga bisa terjadi faktor anatomi fisiologi tubuh pasiennya, ya. Pengalaman saya selama saya bekerja di rumah sakit di luar negeri itu rata-rata bukan hanya akibat selain pola hidup ya, juga akibat misalnya kalau orang tuanya atau pendahulunya itu memiliki penyakit gangguan katakanlah batu ginjal, ya kan batu ginjal itu akan terperangkap si batunya itu apakah itu di ginjalnya langsung ataukah di salurannya. Nah, biasanya yang diturunkan secara genetik itu adalah bentuk atau posisi dari anatomi tubuhnya. Gitu ya. Jadi, ketika bukan hanya dikarenakan pola hidup pasien yang nggak sehat, tapi ketika penyakit itu diakibat oleh genetik itu bisa diturunkan dari kromosomnya, atau bisa juga karena bentuk morfologi anatomi tubuhnya. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa kaji gitu kenapa pasien ini mengalami penyakit yang diakibatkan oleh herediter. Yang kedua adalah penyakit kongenital. Jadi penyakit yang terjadi sejak lahir. Misalnya
misalnya pasien dengan gangguan spina bifida atau misalnya gangguan misalnya apalagi ya misalnya pasiennya dengan gangguan-gangguan daya lahir, misalnya timbul adanya apa namanya bibir sumbing gitu kan, itu dari kongenital atau diakibatkan toksik misalnya akibat racun ya. Yang selanjutnya ada penyakit infeksi, misalnya tadi masuknya tadi agen biologis dalam tubuh, bisa tadi bakteri, protozoa, jamur gitu kan, atau juga bisa diakibatkan penyakit traumatik. Contohnya apa? Contohnya misalnya keseleo ya, misalnya kita kalau penyakit traumatik ini misalnya kita dalam melakukan aktivitas, misalnya seorang pemain bola nih, pemain bola sebelumnya perlu sehat nih, tapi akibat dia melakukan manuver-manuver yang ekstrim sehingga dia keseleo atau jatuh atau bertubrukan dengan pemain bola yang lainnya, itu bisa mengakibatkan cedera fisik. Nah, cedera fisik ini disebut juga ada penyakit traumatik. Jadi penyakit yang diakibatkan adanya cedera fisik, ya. Atau misalnya contoh lain, misalnya ketika misalnya kamu lagi bisa ibu-ibu nih lagi mencuci atau lagi mengepel lantai gitu kan, mengepel lantai tiba-tiba kepeleset, kakinya fracture. Nah, itu juga sama, itu kondisi penyakit yang diakibatkan oleh penyakit traumatik. Paham ya? Dari masing-masing penyakitnya paham ya? Klasifikasinya ya. Selanjutnya adalah di sini penyakit akibat imunologi. Misalnya apa nih? Disebabkan oleh hipersensitivitas. Jadi tadi misalnya ada penyakit yang disebut autoimun. Pernah dengar penyakit lupus? Pernah dengar? Pernah dengar ya penyakit lupus ya? Nah, biasanya itu dia akibat autoimun, gitu kan, seperti itu penyakitnya. Yang selanjutnya adalah kondisi penyakit akibat gizi. Misalnya perempuan, misalnya anak-anak remaja nih, biasanya nih seusia kalian nih, misalnya makanannya nggak sehat gitu kan, padahal anak perempuan dewasa itu punya yang namanya menstruasi tiap bulan ya. Jadi kalau makanannya misalnya makanannya kayak cimol, cimol ya, apa sih kok cimol sih makanannya? Makanan yang enggak sehat gitu kan ya, misalnya bakso, pedas-pedas gitu kan. Padahal setiap bulan anak-anak perempuan ini butuh tuh yang namanya recovery karena setiap bulan adanya menstruasi. Makanya sering terjadi nih angka tinggi anemia pada anak-anak remaja. Ya kan? Ini bukan sih yang bikin TikTok-nya Gizi angkatan kalian ya? Iya, Pak. Iya ya. Nah, Iya, itu Pak. kan ada kan? Kalian bikin kan? Ya. Remaja kata kebutuhan gizi remaja, kebutuhan gizi orang hamil ya. Buat kan di TikTok-nya. Nah, itu. Jadi ada penyakit misalnya defisiensi vitamin B atau defisiensi vitamin A pada anak-anak misalnya. Ya, itu adalah salah satu contoh penyakit yang diakibatkan oleh status gizi. Ya, nanti dengan Bu Nia kan sudah diajarkan ya berapa kebutuhan nutrisi pada anak-anak, pada orang dewasa, pada wanita hamil, pada remaja seperti kalian gitu kan ya. Makanya itu bagus tuh edukasinya tuh di TikTok-nya itu ya. Jadi biar tahu nih, oh ternyata ada juga nih penyakit yang diakibatkan karena defisiensi dari salah satu fungsi makanan, misalnya tadi kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, dan sebagainya. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Berarti kalian sudah tahu ya bagaimana cara menghitung gizi dari masing-masing tingkat usia? Halo? Sudah tahu kan? Berarti halo? Sudah tahu belum menghitung gizi-gizi yang dibutuhkan oleh setiap usia? Sudah ya? Karena Bu Nia sudah mengajarkan kan? Halo? Halo, Iya, halo, halo? Pak. Iya, Sudah Pak. paham semua ya? Suaranya, Pak. Jadi nanti kalau ketemu pasien, kalian harus bisa tuh menghitung kebutuhan kalori pasien tersebut gitu kan ya, dari karbohidratnya, dari lemaknya, dari proteinnya, seperti itu ya. Lanjut ya.
Yang selanjutnya adalah penyakit psikogenik. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh gangguan mental. Nah, kalau di gangguan mental misalnya seperti sekarang nih lagi heboh misalnya lagi bipolar ya, bipolar. Terus kalau anak-anak muda biasanya sakitnya apa? Misalnya anak perempuan misalnya bulimia gitu kan, makan banyak muntah gitu kan ya. Karena pengen kurus gitu kan, stres makan banyak gitu kan, terus dia muntah lagi, bulimia gitu kan ya, atau misalnya ada sakit skizofrenia. Atau juga penyakit latrogenik disebabkan tidak sengaja akibat pengobatan tenaga kesehatan, misalnya efek diuretik ya. Efek diuretik kan biasanya untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh, tapi ketika itu misalnya efek diuretiknya menjadi lebih hebat sehingga cairan tubuhnya keluar semua, mengakibatkan hipokalemia. Karena apa? Karena misalnya elektrolit tubuh yang keluar semuanya. Misalnya gini nih, misalnya lagi-lagi nih misalnya saya senang banget mencontohkan kepada kalian anak-anak seusia kalian. Misalnya kan ingin diet nih, pengen kurus gitu kan. Pengen kurus kan, kalian minum obat anti kurus gitu kan. Jadinya sering kencing terus gitu kan. Karena pengen kurus tadi kan. Nah, ketika sering kencing terus dan tidak ada pergantian cairan, itu akan mengakibatkan pengurangan elektrolit dalam tubuh, sehingga mengakibatkan gangguan elektrolit. Pernah nggak yang ada ada kejadian kalian minum obat anti kurus sering kencing terus atau susah tidur? Ada nggak yang seperti itu? Yang pengalaman demikian? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Gitu ya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah penyakit idiopatik atau penyakit yang nggak diketahui penyebabnya. Jadi ada beberapa penyakit juga yang misalnya memang tidak diketahui misalnya tanda dan itunya penyebabnya apa. Namanya penyakit idiopatik gitu contohnya ya. Yang selanjutnya ada penyakit molekuler disebabkan oleh kelainan molekul tunggal yang menyebabkan abnormalitas. Misalnya tadi sel darah merahnya jadi seperti sel darah bulan sabit ya, sehingga mengakibatkan gangguan suplai oksigen dalam darah. Nah, biasanya pada pasien anemia ini misalnya kita jumpai pasiennya sering letih, lemah, lesu, atau misalnya saat kita melakukan pengkajian fisik di bagian ininya nih, di bagian matanya timbul yang namanya pucat atau anemik, gitu kan, seperti itu. Selanjutnya juga penyakit degeneratif ya, disebabkan oleh degenerasi berbagai bagian tubuh, misalnya osteoporosis. Jadi kita juga harus bisa mengkaji nih ketika bisa pasien-pasien lansia misalnya gitu kan, kenapa nih dia ada gangguan pergerakan, misalnya pergerakannya lambat, atau misalnya dia pergerakannya dari duduk ke berdiri kok lama sekali, atau misalnya saat kita bantu dari duduk ke berdiri ada bunyi krek-krek. Nah, kenapa nih gitu kan? Atau misalnya kita lihat nih misalnya pada saat melakukan pengkajian fisik, kenapa di persendiannya pada merah-merah ya, pada bengkak ya. Kita ingat lagi bahwa ada penyakit yang disebabkan akibat degeneratif atau proses penuaan, kan? Seperti itu. Yang selanjutnya ada juga penyakit neoplastik, ya. Tadi penyakit yang mengakibatkan adanya pertumbuhan sel abnormal, contohnya tumor atau kanker. Jadi ini adalah klasifikasi penyakit-penyakit yang mungkin timbul, ya. Jadi tadi dari penyakit ini kita harus balik lagi ke tahapan pertama tadi. Ketika penyakit ini diakibatkan oleh misalnya tadi akibat neoplasma ya. Jadi apa nih yang perlu kita pikirkan tadi? Halo? Kalau penyakit dari neoplasma berarti tahapannya kita akan mengkaji nih. Satu, di tahapan prepatogenesisnya apa saja, di tahapan patogenesisnya apa saja, di tahapan pasca patogenesisnya apa saja. Ya, bisa semuanya mengkaji itu? Halo? Bisa nggak? Untuk latihan itu tugas yang kedua di pertemuan kedua ini. Oke? Tugasnya adalah di tahapan klasifikasi penyakit dari yang pertama sampai terakhir, kalian lakukan
3 tahapan tadi. Ya, contoh misalnya penyakit herediter, kelainan akibat kelainan kromosom atau agen dalam herediter. Kalian lakukan satu, prepatogenesisnya, contoh penyakitnya apa gitu kan ya. Terus prepatogenesisnya bagaimana, patogenesisnya bagaimana, pasca patogenesisnya bagaimana. Tugas individu ya. Paham ya? Oke, nanti kedua, penyakit kongenital ini bagaimana? Penyakit toksik bagaimana? Penyakit infeksi bagaimana? Ya. Paham ya? Halo? Bisa semuanya? Penyakitnya semuanya Pak, apa pilih Pak? Semuanya aja kali ya. Semuanya apa salah satu? Salah satu aja. Salah satu aja, Pak. Pak. Salah satu aja, Pak. Salah satu aja. Kalau salah satu aja nanti kalau saya keluarkan di salah yang lainnya, kalian nggak tahu. Gimana? Semuanya aja kali ya? Biar latihan. Satu aja Pak. Biar latihan. Oke. Jadi kalau nanti keluarnya di penyakit ini, kan kalian udah tahu semua nih, gitu ya. Semuanya aja. Oke. Semuanya aja dikumpulkan di pertemuan 7 ya. Jadi masih banyak nih waktunya nih. Ya, jadi semua tugas dikumpulkan di pertemuan ke-7 ya. Si pen tolong dilihat ya nanti. Jadi, Iya, Pak. yang pertama adalah kalian melakukan klasifikasi penyakit ya, dari mulai prepatogenesis, patogenesis sampai ke pasca patogenesis ya. Oke. Selanjutnya slide berikutnya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya next ke slide berikutnya? Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Silakan. Saya Luciananda dari kelas reguler. Kalau anemia itu kan katanya dilihat juga dari cekungan matanya ya, Pak. Itu bedanya cekungan mata yang bukan cekungan mata, di ininya nih, di bagian apa sih namanya, sclera. Oh, di bagian matanya gitu ya, Pak? Bawah matanya. Konjungtiva. Ya, konjungtiva sorry, konjungtiva. Itu maksudnya bakal kelihatan dari luar sininya juga nggak, Pak? Dari apanya? Di bawah matanya ini tuh yang di sini. Enggak. Di konjungtivanya, kelihatannya di konjungtivanya. Dia tampak keputihan. Coba kalian bisa saling melihat ininya, melihat apa namanya, melihat konjungtiva masing-masing. Coba lihat. Warnanya apa? Di kaca kalian. Saya putih terus, Pak. Terus. Putihnya putih pink, bukan pink sih. Biasanya harusnya kemerahan sih, merah biasanya. Kalau bisa putih, kalian bisa make sure. Nah, tadi kan, oh iya, ternyata putih nih konjungtiva saya. Gitu kan? Berarti kita harus apa tadi? Make sure-nya? Bagus nih, tadi ini contoh kasus nih. Pasiennya anemia nih, Pak. Gitu kan? Tadi dilakukan pemeriksaan fisik. Oh, ternyata konjungtivanya putih. Gitu kan? Terus biar make sure lagi dia anemia, biasanya kita apa lagi nih ceknya? Kalau anemia ya, anemia. Ceknya apa tadi? Anemia itu sering begadang juga nggak sih, Pak? Nah, bisa juga, bisa. Karena apa? Kan kalau begadang itu kan karena sel darah merah kan hidupnya 110 hari ya. Nah, biasanya itu akan berfungsi pada saat di malam hari. Nah, ketika misalnya 110 hari itu dia tidak sempurna, dia akan mengeluarkan sel yang tidak matur, akibatnya akan anemia juga, seperti itu. Apa nih yang tadi? Oh, bahwa sudah ada nih keputihan di konjungtiva. Mixturnya lagi, apalagi yang objektifnya? Kalau mengukur tekanan darah, Pak? Bisa juga, apalagi objektifnya? Kalau anemia itu berarti yang terganggunya apa sih? Darahnya, Pak, kandungan. Terganggunya apa sih kalau anemia itu? Halo? Detak jantung ya nggak, Pak? Anemia itu terganggunya apa? Tekanan darahnya menurun, Pak. Itu salah satunya. Yang utamanya apa? Sel
Darah Darah putih. Merah. Merah, Pak. merah gitu kan. Nah, berarti kita harus apa? Make-sure-nya apa tadi? Pemeriksaan darah. Darah merah. Darah merahnya dicek ya, apakah dalam kondisi normal apakah tidak gitu ya. Begitu Lucy ya, dan yang lain ya. Jadi make sure tadi misalnya, oh iya suster saya letih lemah lesu strength, nah dapat kan. Nah tapi kan itu kan baru satu tahapannya, subjektif ya. Keduanya apa? Mau make sure saya kok letih lemah lesu ya, kenapa ya? Letih lemah lesu biasanya diindikasikan tadi apa nih? Misalnya apa nih? Indikasinya apa? Misalnya tadi akibat suplai oksigen yang kurang dalam apa? Darah. Darah merah. Ini yang dengan Papa hari kemarin nih belajar KDK ya. Yang ada hipoksia. Iya, Pak. Ya hipoksia, adanya terus apalagi hipoksemia. Ya kan? Betul ya? Nah, itu sama ketika oh iya ternyata ketika pasien lemah letih lesu apa tadi nih? Tadi transportasi sel oksigen ke selnya berkurang, berarti ada apa nih dengan sel darah merahnya? Gitu. Berarti bukan dilihat dari kayak cekungan matanya gitu kan, Pak? Itu tanda gejalanya. Ya kan tadi kita lihat tadi ada respon subjektif, ada respon objektif. Cekungan mata itu kan kita lihatnya apa? Itu dari respon objektif. Karena kita melakukan pemeriksaan. Paham ya? Iya, paham, Pak. Dari pemeriksaan fisik. Tadi kan, oh ada cekungan mata. Oh pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik daerah konjungtivanya tanpa putih. Buktinya apa nih? Kok putih sih? Kita buktikan lagi nih pakai pemeriksaan darah tadi. Di sel darah merahnya. Jadi nggak cukup gitu. Kan kita tadi mau mengarahkan ini sakitnya apa sih? Gitu. Ya, baik, Paham Pak. ya? Tadi kan saya contohkan ke appendicitis. Sekarang tadi Lucy contohkan lagi ke anemia. Gitu kan? Nah, kita preteli lagi nih. Gitu. Pakai pendekatan tadi. Mendapatkan respon subjektif, mendapatkan respon objektif. Objektif tadi dengan apa saja? Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnostik. Preteli semuanya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jelas nggak nih semuanya? Ini udah dua penyakit nih. Udah appendicitis sama udah anemia. Ya. Sudah tergambar belum bagaimana cara mempretelinya? Tergambar belum? Tergambar, Pak. Semuanya tergambar bisa ya? Halo? Iya, Pak. Bisa. Kalau bisa, angkat tangan semuanya. Bisa nggak semuanya? Angkat tangan semuanya. Bisa nggak? Nomor 1, berapa? Nggak ada angkat tangan nih. Coba berapa orang angkat tangannya? Bisa semua ya? Oke, bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Siapa? Fasya, Pak. Ya, Fasya, silakan Fasya. Penyakit imun itu bisa jadi penyakit keturunan nggak sih, Pak? Misal si A ini dia punya penyakit lupus gitu, Pak. Terus dia nikah, dia punya anak. Nah, anaknya itu bisa kemungkinan punya penyakit lupus juga nggak sih, Pak? Iya. Tadi saya sampaikan kan ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh herediter ya. Biasanya keturunan itu bisa kayak lupus. Itu kan maksudnya ke kromosom ya. Ya kan? Apakah nanti itu bisa karier? Karena itu misalnya dia ada tapi dia nggak muncul. Paham ya? Misalnya seorang perempuan dengan lupus menikah dengan laki-laki sehat. Nah, berarti kan ada beberapa penyakit yang diturunkan nih. Pernah belajar kayak namanya diagram gitu ya, perkalian itu. Ya, misalnya A ke B, B ke C. Jadi ada penyakit-penyakit yang diturunkan secara resesif, ya, ada yang diturunkan secara dominan. Paham ya? Ketika resesif, dia bisa muncul, bisa tidak. Tapi dalam tubuhnya ada. Paham ya? Itu namanya karier. Nah, Pak, bagaimana nih Pak? Apakah seorang ibu dengan lupus akan menurunkan penyakitnya kepada anak? Bisa tidak. Tergantung ketika kromosomnya dia kromosomnya dominan apa resesif. Seperti itu. Tapi
apa namanya? Peluangnya ada gitu. Tapi permasalahannya apakah itu nanti muncul secara fenotip, secara penyakit atau hanya karier saja. Paham ya, karier pembawa saja. Paham ya, karier ya. Gitu. Begitu, Fasya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Dina Sania, Pak. Rina Sania, silakan. Rina Sania, ya. Kalau misalkan kasus pada kelahiran bayi, pas masa awal kehamilan, ibunya itu konsumsi obat. Nah, ketika bayi lahir, ternyata bayinya itu cacat. Nah, penggolongannya itu masuk ke kongenital atau toksik, Pak? Ya. Obat apa yang diminum? Misal obat sakit kepala, kayak gitu-gitu, Pak. Oke. Jadi bisa dikategorikan dua. Jadi gini, makanya ketika seorang wanita hamil, kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan obat-obatan. Ya, mungkin kalau kalian belajar farmakologi, ada tanda-tanda obat ya, ada berlogo hijau, berlogo merah, gitu kan? Ya kan? Dan juga pada saat kalian minum obat atau mengkonsumsi obat itu ada namanya peringatan, ada etiket obatnya kan? Ya misalnya buat apa, dosis untuk anak-anak berapa, yang wanita hamil berapa. Karena apa? Itu ada efek sampingnya yang akan ditimbulkan. Ya. Nah, kasus yang Dina tadi sampaikan, Pak, ini masuk apa nih, toksik apa genetik gitu ya? Kongenital, Pak. Apa kongenital? Nah, kita tahu bahwa ada tahapan-tahapan perkembangan tumbuh kembang janin. Ya, tumbuh kembang janin itu ada tahapan-tahapan tumbuh kembangnya. Nah, ketika misalnya sekarang sedang masa pembentukan otak, misalnya gitu kan, berarti harus ada nih suplai nutrisi yang bisa yang bertugas untuk bisa tadi membentuk otak sempurna. Makanya ibu disuruh makan makanan yang tinggi protein gitu kan. Nah, ketika misalnya asupan nutriennya tidak adekuat pada tubuh si ibu pada saat pembentukan, itu akan mengakibatkan gangguan janin atau kelainan kongenital pada janin. Nah, sama juga misalnya ketika pasca pembentukan nih harusnya usia katakanlah sekian minggu untuk pembentukan otak, si ibunya nggak sengaja meminum obat-obatan yang bisa mengakibatkan kegagalan pada janin. Itu juga bisa mengakibatkan kongenital juga. Jadi multifaktor nih, bisa diakibatkan tadi penyakit diakibatkan. Katakanlah gini, Pak, penyakit dengan bibir sumbing apa? Kolostisis ya, apa namanya? Bibir sumbing ya. Bibir sumbing itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa itu akibat keracunan obat tertentu, antibiotik. Gitu. Jadi pada saat pembentukan bibir dan palatum, kan biasanya yang sumbing itu ada yang bibirnya saja ya, yang bentuknya tidak sempurna, atau di bagian palatumnya. Palatum langit-langitnya. Sehingga kalau kita temukan pasien dengan bibir sumbing, ada yang dia kalau dioperasi bentuk bibirnya itu dia bisa berbicara normal lagi, atau maaf, ada yang berbicara misalnya ngirung, mendengung. Tahu mendengung ya? Gitu-gituan ngomongnya. Ya, karena apa? Karena palatumnya berlubang. Ada udara yang masuk ke situ. Ya, jadi itu bisa diakibatkan keracunan obat, akibat pada saat pembentukan, katakan otak, organ tubuh yang lain, si ibunya mengkonsumsi obat-obatan yang bisa merusak janin, terjadilah gangguan kongenital. Seperti itu. Begitu ya, Dina Sania? Ya, Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Jadi sudah bisa menjelaskan ya untuk masing-masing klasifikasi penyakit dari mulai prapatogenesis, patogenesis sampai ke pasca patogenesis. Tadi sudah ada beberapa contoh tuh ya, dari mulai tadi bibir sumbing, anemia gitu kan ya. Apalagi tadi misalnya tadi apalagi appendicitis ya, seperti itu. Lanjut ya.
Nah, ini selanjutnya interaksi hereditas dan lingkungan, ya. Penyakit merupakan interaksi antara hereditas atau faktor intrinsik dan faktor lingkungan. Disebut juga faktor ekstrinsik, ya. Biasanya faktor genetika diklasifikasikan 3. Yang pertama, penyakit diakibatkan gen tunggal. Tadi ya, gen tunggal misalnya hemofilia, ya. Hemofilia itu misalnya gangguan yang perdarahan terus nih, misalnya pasien akan mengalami ketika luka darahnya nggak mengering atau nggak berhenti akibat gangguan faktor pembekuan darahnya atau gen tunggal atau hemofilia tadi ya. Yang kedua misalnya akibat penyakit multifaktor hipertensi tadi ya yang diturunkan, atau juga akibat kelainan kromosom misalnya trisonomi atau misalnya penyakit contohnya Down syndrome ya, Down syndrome dia kelainan di kromosom 21 gitu kan, seperti itu. Jadi seperti ini contoh-contohnya. Yang selanjutnya Pakna tadi ini yang disampaikan oleh Dina pertanyaan tadi ya. Jadi bisa juga nih faktor-faktor dari pemicu cacat janin atau teratogenik. Nah, itu tadi makanya wanita hamil ya harus hati-hati nih dalam mengkonsumsi segala macam yang dikonsumsinya. Ya kan tadi penyakit itu kan bisa diakibatkan pot di entry-nya itu bisa diakibatkan apa tadi? Dari masuknya bakteri, virus, protozoa, jamur ke dalam tubuh. Nah, ini akan memperparah juga nih kalau seandainya agen ini masuk ke dalam host wanita yang hamil, otomatis akan ada yang gangguan tadi kelainan janin atau teratogenik ya. Makanya wanita hamil harus mendapatkan porsi atau konsentrasi yang close observation yang ketat. Karena apa nih? Macam-macam teratogeniknya apa saja contohnya nih, kalau tadi si ibunya sering mengkonsumsi obat-obat terlarang misalnya alkohol, kokain, pinotein, asam retoneat atau thalidomid atau valproat itu akan mengakibatkan gangguan pemicu cacat janin tadi. Makanya tadi saya sampaikan ke Dina, perhatikan betul ya di trimester khususnya di trimester pertama nih pada saat pembentukan organ tubuh utama otak, jantung, paru gitu kan. Ini diperhatikan betul, makanya tidak boleh sembarangan. Kalau sakit flu misalnya kayak kemarin misalnya, aduh saya sakit flu nih, jangan lantas minum obat sembarangan. Konsultasikan dulu ke perawatnya atau ke bidannya atau ke dokternya ya sehingga menghindari terjadinya faktor pemicu cacat janin. Yang kedua, misalnya tadi nih zat kimia. Hati-hati juga nih buat ibu-ibu atau kita yang tinggal di paparan misalnya tinggal di daerah pertambangan. Atau misalnya kalian perawat yang bekerja di ruangan radiasi. Ya, misalnya kalian bekerja di OPD itu perawatan one day care yang misalnya pasiennya dilakukan pemeriksaan SWL, ekstraksi batu ginjal. Misalnya kalian kerja di poliurologi yang fungsinya itu menghancurkan batu ginjal. Itu kan pakai laser tuh. Itu kan harus adanya radiasi. Nah, ketika kalian hamil misalnya, makanya pakailah namanya barier ya untuk menghindari terjadinya kontak radiasi dari zat-zat kimia. Atau misalnya ibu-ibu nih yang pengen cantik nih, pakai make up yang ada merkurinya. Ya. Jadi juga pada saat hamil pun perempuan boleh cantik, tapi pakai make up yang non merkuri gitu kan ya. Lihat lagi jangan asal murah biar cantik, pakai nih pipi merah-merah gitu kan ya, pakai produk-produk yang nggak tahu nih apakah makeup itu ada kadar merkurinya apakah tidak. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah infeksi misalnya tadi ada cytomegalovirus, ada virus Epstein, ada herpes, ada HIV, toxoplasmosis dan sebagainya. Makanya kenapa kita harus dilakukan kemarin saya sampaikan perempuan dewasa yang sudah pernah berhubungan badan harus melakukan yang namanya pap smear.
Ya, buat apa? Untuk menghindari terjadinya infeksi. Atau misal perempuan nih, maaf ya, perempuan kalau cebok habis kencing ya, harus dibikin jangan ada lembab, pakai tisu, biasanya pakai tisu ya, atau misalnya cara mencuci bagian kemaluannya jangan sampai salah gitu kan ya. Jadi dari mana ke mana kalau perempuan mencuci alat kemaluannya habis BAK Depan ke belakang, Pak. depan ke belakang ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari terjadinya infeksi. Karena apa? Karena apa namanya kan pendek banget tuh sistem urinary perempuan kan pendek nih, makanya sering timbul yang namanya ISK, sakit kencing gitu kan ya. Akibat apa? Akibat higien perineum yang tidak adekuat. Makanya diperhatikan juga nih, jangan sampai terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK ya. Selanjutnya penyakit ibu. Nah, ibu dengan diabetes mellitus juga nanti akan mengakibatkan cacat janin, misalnya pasien janin ini menjadi huge, menjadi besar gitu kan, atau dengan hipertensi, dengan phenylketonuria juga sama ya. Juga pasien dengan displasia, misalnya kelainan organ sel tadi ya, apakah itu Down syndrome atau sebagainya. Juga adanya deformasi, kelainan bentuk atau posisi suatu bagian tubuh akibat gaya mekanis seperti penekanan uterus, intrauterus. Nah, makanya kenapa kalau nanti kalian belajar di maternitas itu ada yang namanya pemeriksaan antenatal care. Ya. Jadi nanti kalau nanti kalian tingkat 2 itu di keperawatan maternitas ada yang namanya itu perawatan antenatal care. Jadi si ibu suruh datang nih ke poli kebidanan, baik itu oleh perawat maternitas, oleh bidan atau oleh dokter obstetrisnya, ditanyakan ibu bagaimana sekarang, dilihat nih pergerakan janinnya bagaimana, DJJ, denyut jantung janinnya bagus apakah tidak, gitu kan ya. Sehingga kelainan-kelainan di awal kalau kita sering melakukan kontrol di antenatal care akan ketahuan lebih awal kalau terjadi gangguan gawat janin. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah disrupsi, misalnya defek morfologi akibat organ akibat ekstrisik, misalnya akibat apa misalnya ada faktor luar, misalnya kena benturan gitu kan, atau misalnya kena benda asing lain sehingga mengakibatkan kelainan bentuk seperti itu. Yang selanjutnya, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan, ada waktu 2 menit. Bapak izin bertanya, untuk tugasnya diketik atau ditulis? Tugas terserah, mau diketik boleh, ditulis tangan boleh, yang jelas kalian bisa terinformasi dari tugas yang kalian buat. Sekali lagi ya, tugas yang kalian buat jangan dijadikan beban. Ya, dijadikan buat proses pembelajaran. Ya. Karena apa? Kalau dijadikan beban, kalian nggak akan masuk di materi-materi yang kalian ikuti dari jam 8 sampai sekarang. Ya, jadi saya ingin kalian melakukan positive thinking dari tugas-tugas yang saya berikan kepada kalian. Ya, jadi ini merupakan latihan kalian untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan dalam bentuk tugas yang saya berikan kepada kalian. Oke, begitu ya Nur Fitriana. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya. Siapa ini? Siti Nur Hasanah. Silakan Siti. Yang buat tugas itu kan kata Bapak dicari semua penyakitnya ya Pak. Contohnya itu kayak penyakit degeneratif, osteoporosis, sama arteriosklerosis itu aja kan Pak. Maksudnya cari yang penyakit yang udah ada di PPT-nya gitu. Enggak dong, cari lagi yang lain. Atau semua. Itu kan contoh aja. Jadi kalau kalian ada contoh yang lain, kasih contoh yang lain gitu. Ya. Gitu. Itu kan contoh aja biar kalian paham. Ya, jadi kalau misalnya penyakit degeneratif, apalagi nih selain osteoporosis, selain apa tadi arteriosklerosis, apalagi nih contohnya gitu, ya. Gitu. Tapi kan dari situ kan kalian harus jabarkan. Kalaupun misalnya mau yang ada di situ, kalian harus jabarkan nih dari pre-patogenesisnya apa, patogenesisnya apa, post-patogenesisnya apa. Gitu. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan?
Jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa absensinya ya. Absensinya silahkan masih dikerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa absen ya. Iya Bapak. Kamu. Salam, uangnya mana ya?